Dengarkan ini, minimal 1 kali seumur hidup. Ada satu hal yang bisa bikin hidupmu miskin seumur hidup, dan kamu lakukan itu setiap hari tanpa sadar. Bukan soal gaji kecil, bukan soal kurang modal, bukan soal nasib sial, tapi soal pola hidup yang bikin uang masuk susah, keluar gampang, dan gak pernah numpuk. Dan yang paling bahaya, pola ini kelihatan normal di mata orang lain. Tetangga beli motor baru, normal. Teman traktir makan, normal. Posting liburan di sosmed, normal. Beli gadget tiap tahun, normal. Padahal, semua itu bisa jadi jebakan miskin yang paling halus. Di video ini, saya mau bongkar pola hidup yang harus kamu dengarkan minimal sekali seumur hidup, supaya uang mulai mengalir ke kamu, bukan kepergian dari kamu. Dan ini bukan teori. Ini pengamatan nyata dari orang yang keluar dari lingkaran susah dan orang yang terjebak selamanya. Tonton sampai habis, karena satu pola yang kamu ubah hari ini bisa bikin perbedaan 100 juta di rekeningmu 5 tahun dari sekarang. Pembuka, kenyataan yang sulit diterima. Bayangkan dua orang seusia kamu. Orang pertama umur 35 tahun, kerja kantoran gaji 8 juta. Orang kedua, umur 35 tahun, kerja kantoran, gaji 8 juta. Sama pendidikan, sama pengalaman kerja, sama lingkungan sosial. Tapi, 10 tahun kemudian, yang pertama, cicilan numpuk, tabungan nol, utang kartu kredit, pinjol online. Yang kedua, punya rumah sendiri, tabungan darurat 6 bulan, investasi rutin, dan bisnis sampingan yang mulai jalan. Apa bedanya? Bukan gaji. Bukan keberuntungan, bukan koneksi. Beda pola hidupnya. Yang pertama, hidup dengan mindset, gaji masuk, langsung keluar. Yang kedua, hidup dengan mindset, gaji masuk, sebagian ditahan dulu. Dan perbedaan pola pikir ini lahir dari 5 hal yang harus kamu dengarkan sekarang juga. 1. Dengarkan mindset gaji sama dengan uang belanja. Ini pola paling mematikan. Sebagian besar orang anggap gaji sebagai uang untuk dibelanjakan. Tanggal 25 masuk 8 juta, tanggal 26 sudah belanja, tanggal 27 sudah habis separuh. Kenapa bahaya? Karena kamu menjadikan keinginan sebagai prioritas utama, bukan kebutuhan. Solusi yang harus didengarkan. Gaji bukan uang belanja. Gaji adalah benih yang harus ditanam. Pisahkan rekening sekarang juga. 1 rekening gaji, auto transfer, 1 rekening belanja, 1 rekening tabungan atau investasi. Aturan 50-30-20. 50% kebutuhan pokok, 30% keinginan, 20% tabungan atau investasi. Yang paling susah, hindari belanja pakai gaji langsung. Kalau kamu pakai gaji untuk belanja harian, kamu nggak akan pernah punya tabungan. 2. Dengarkan pinjam dulu, bayar nanti. Ini jebakan terbesar generasi sekarang. Pinjol, kartu kredit, cicilan 0%, pay later, angsuran ringan. Semua terlihat cantik di awal, tapi 2 tahun kemudian jadi monster. Kenapa bahaya? Karena kamu bayar bunga plus pokok, dan bunga itu lebih mahal daripada hasil investasimu. Fakta keras, kalau kamu punya utang konsumtif, motor, HP, liburan, kamu secara efektif lebih miskin dari sebelumnya. Solusi, dengarkan godaan angsuran ringan. Kalau mau beli sesuatu, tanya, aku cash ini sekarang atau tunggu sampai punya uangnya. Target, 0 utang konsumtif dalam 12 bulan ke depan. Kalau ada utang sekarang, ranking prioritas, pinjol, utang kartu kredit, cicilan barang, KTA. Yang paling penting, utang produktif boleh, bisnis, pendidikan. Utang konsumtif dilarang keras. 3. Dengarkan, nanti aja nabung, now aja senang. Ini alasan klasik orang miskin. Besok mulai nabung deh, nanti gaji naik baru investasi. Tabungan dululah buat kebutuhan. Hasilnya, selalu nanti, tapi nanti tidak pernah datang. Kenapa bahaya? Karena uang yang tidak ditabung akan terpakai untuk hal lain. Fakta, kalau kamu nabung 1 juta per bulan mulai umur 25 dengan return 10% per tahun, umur 55 kamu punya 2,4 miliar. Kalau mulai umur 35 tahun, cuma 800 juta.
Perbedaan 1,6 miliar cuma gara-gara mulai 10 tahun terlambat. Solusi praktis, audit pengeluaran 1 bulan penuh. Catat semua pengeluaran termasuk kopi 20.000, ojek 15.000. Potong 20% dari pengeluaran yang bisa ditunda. Nongkrong, belanja online, makan di luar. Gaji naik, naikkan tabungan 50% dari kenaikan gaji. Yang harus didengarkan, tunggu kondisi sempurna sama dengan musuh terbesar kekayaan. 4. Dengarkan gaji kecil nabung gak mungkin. Ini kebohongan terbesar yang kamu bilang ke diri sendiri. Gaji 3 juta bisa nabung 300.000 per bulan. Gaji 5 juta bisa 500.000 per bulan. Gaji 8 juta bisa 1 juta per bulan. Bukan soal besar kecil gaji, soal prioritas. Kenapa bahaya? Karena kamu menyerah sebelum berperang. Contoh nyata, gaji 4 juta, nabung 400.000 per bulan sama dengan 4,8 juta per tahun. Kalau diinvestasikan 10 tahun, return 12%, sama dengan 85 juta. Kalau gaji naik jadi 6 juta, nabung 600.000 sama dengan 127 juta dalam 10 tahun. Perbedaan 42 juta dalam 10 tahun. Solusi praktis, audit pengeluaran 1 bulan penuh. Catat semua pengeluaran termasuk kopi 20.000, ojek 15.000. Potong 20% dari pengeluaran yang bisa ditunda. Nongkrong, belanja online, makan di luar. Gaji naik, naikkan tabungan 50% dari kenaikan gaji. Yang harus didengarkan, gaji kecil bukan alasan. Pengeluaran tidak terkontrol yang bikin miskin. 5. Dengarkan, kaya itu dari bisnis besar. Kerja kantor cuma cukup. Ini pola pikir paling salah tentang kekayaan. Fakta, 80% orang kaya di Indonesia punya multiple income streams, bukan cuma satu bisnis besar. Kerja kantor plus bisnis sampingan kecil plus investasi rutin sama dengan formula kekayaan orang biasa. Kenapa bahaya? Karena kamu menunggu lompatan besar yang jarang datang, padahal akumulasi kecil yang konsisten jauh lebih pasti. Roadmap. Tahap 1. 0-12 bulan, stabilkan keuangan. 0 utang, tabungan darurat. Tahap 2. 12-24 bulan, bangun bisnis sampingan kecil, 500-2 juta per bulan, plus investasi 1 juta per bulan. Tahap 3. 24 bulan plus, stale bisnis plus investasi agresif. Contoh realistis. Bulan 1-12, kerja kantor plus nabung 1 juta per bulan. Bulan 13-24, kerja kantor plus jualan online 1,5 juta per bulan plus investasi 1 juta per bulan. Bulan 25 plus, kerja kantor plus bisnis 5 juta per bulan plus investasi 3 juta per bulan. Hasil 5 tahun kemudian, rekening investasi 300-500 juta plus bisnis stabil. Bagian emosional. Kenapa ini mendesak? Karena waktu adalah aset paling mahal yang kamu punya. Umur 25-35 adalah golden period membangun kekayaan. Umur 35-45 adalah consolidation period. Umur 45 plus adalah harvest period. Kalau kamu umur 30 sekarang dan belum mulai pola hidup sejahtera, kamu sedang membakar 1 miliar rupiah setiap 5 tahun yang lewat. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang sadar terlambat. Mereka umur 45 baru sadar uang pensiun tidak cukup. Umur 50 baru panik anak kuliah. Umur 55 baru nyesel pensiun miskin. Jangan jadi mereka. Penutup, rencana 90 hari ke depan. Mulai hari ini, lakukan ini. Hari pertama, buka 3 rekening terpisah. Hari ketiga, audit pengeluaran 1 bulan terakhir. Hari ke-7, auto debit tabungan minimal 20% gaji. Hari ke-14, tutup semua utang konsumtif atau buat rencana pelunasan. Hari ke-30, pilih satu bisnis sampingan kecil untuk diuji. Hari ke-60, evaluasi kemajuan, adjust strategi. Hari ke-90, rayakan kemenangan kecil pertama. Mana pola hidup yang paling relate sama kamu sekarang? Jawaban paling jujur di 3 komen pertama dapat shout out di video selanjutnya. Share video ini ke 3 orang yang kamu sayangi supaya mereka juga tidak terjebak pola miskin. Like dan subscribe kalau kamu komitmen mulai besok. Komen 90 hari kalau kamu mau saya kirim roadmap lengkap via WA. Bisnis apa yang mau kamu coba bulan ini? Tulis di bawah. Ingat,
Hari ini adalah hari paling muda kamu akan rasakan lagi. Mulai sekarang atau nyesel 10 tahun lagi. Pilih mana?